Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Kang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya, sehingga channel dakwah ini dapat eksil hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh perawat terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya, atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Jadi bagi yang berkenan silahkan saja di share link-linknya. Jangan diunduh, jangan dipotong-potong, jangan diunggah ulang, karena nanti jadi nggak karu-karuan. Kemarin ada atas nama Theo itu, tapi dia masuknya nggak kolom komentar, dia masuknya ke Facebook gitu ya. Dia jadi kacau ketika aku kan pernah bikin video tentang aku menolak nabi yang buta huruf gitu. Untungnya dia kasih penjelasan short video gitu. Terus aku bilang jangan terlalu sering atau kalau bisa dihindari mengkonsumsi short video. Kamu tidak akan mendapatkan penjelasan yang holistik. Ketika kamu mengambil kesimpulan dari video yang sudah dipotong, mesti itu pesannya akan menyimpang dari yang sesungguhnya disampaikan oleh si pembuat video. Dan ternyata benar. Dia nonton set video bukan dari channelku. Jadi video-videoku kan ini banyak yang dicolong ini ya. Baik dari teman kita sendiri maupun dari tetangga sebelah. Yang dia tonton itu yang dicolong oleh tetangga sebelah, dan itu dibenturkan dengan aku kenal, dan aku kenal baik karena kami sering berteleponan. Dia mualaf gitu ya. Terus dia bilang begini, iya Gus, itu videonya jenengan tuh dibenturkan. Lah iya, makanya aku bilang ya, jangan mengkonsumsi video-video yang short video. Akhirnya seperti itu. Kalau kamu tonton videoku secara utuh, kamu akan mendapatkan sebuah gambaran yang holistik, yang tidak parsial, terpotong. Akhirnya dia bilang, iya terima kasih Gus. Ya sudah kalau gitu. Ya, nggak bisa orang pesannya itu hampir 1 jam terus dipotong cuma 5 menit terus mau diambil kesimpulan apa? Ya. Berikutnya untuk seluruh saudaraku terkasih, aku tidak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Kita sesama saudara muslim saling mendoakan yang terbaik, dan insya Allah doa-doa kita bagian doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Kang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah sicak ini kalau aku lihat di dunia maya, dunia viral, ternyata masih tetap aja viral ya, terus digoreng terus. Ya nggak apa-apa, biarin aja, ikuti aja jalan ceritanya, ngapain takut? Ya, karena apa? Disuruh berhenti juga nggak bisa, nanti waktunya berhenti itu. Ya, selama kita masing-masing main secara power play ya, secara fair, ya nggak apa-apa, biarin aja.
digoreng terus, goreng terus, ya nggak apa-apa. Tetapi aku lebih senang sebetulnya, seperti yang aku bilang kemarin, ya, ayolah kita bawa kasus ini menjadi kajian-kajian dalam ranah akademis. Jangan dibawa ke arah yuridis, ya. Seperti Allah itu loh, bagaimana Allah itu dengan segala yang dia miliki, dia tidak mengedepankan bahasa kekuasaan ketika malaikat memberikan usulan. Allah bilang apa? Aku yang lebih tahu daripada kamu, bukan aku yang berkuasa daripada kamu. Enggak begitu. Ya, jadi yang kedepankan itu pengetahuan. Sehingga dari peristiwa ini itu akan membawa hikmah yang lebih baik bagi kita, generasi kita sebagai anak bangsa. Harusnya begitu. Makanya aku bilang dari kemarin, kalau bisa ini jangan berhenti, terus diselesaikan sampai tuntas sehingga kita dapat pencerahan sebenarnya itu gimana. Kan kita sudah demokrasi pilihannya. Meskipun aku bilang demokrasi kita ini kadang-kadang satu sisi liberal, satu sisi terpimpin. Jadi nggak jelas gitu loh. Kalau mau liberal ya liberal semuanya dalam segala aspek. Kalau mau terpimpin ya terpimpin semuanya dalam segala aspek. Begitu. Sementara kita dalam satu sisi liberal, dalam satu sisi terpimpin. Gitu. Berikutnya, kita bisa nggak membedakan antara memberikan kritik sama menghujat? Itu kan harus dibedakan juga. Terus adakah sebuah undang-undang bagaimana yang boleh dan tidak boleh ketika kita merespon tentang kepuasan atau ketidakpuasan kinerja dari pemimpin-pemimpin kita. Makanya aku bilang itu kalau dibawa ke dalam ranah dalam ranah akademis itu masih debatable gitu loh. Masih debatable. Karena hukum itu orang bisa dikatakan melanggar hukum kalau hukumnya sudah ada. Lah hukumnya belum ada kok. Coba kalau misalkan ini dibawa ke ranah akademis terus dibikin itu pakar-pakar hukum, dosen-dosen, politisi-politisi duduk bareng, dibuat sebuah aturan, kesepakatan kita bersama, ini tidak boleh, yang boleh ini, dan itu terus dipublis, kita tahu. Sehingga kita, oh ini nggak boleh, kita sepakat sudah jangan. Oh ini boleh. Jadi kita bermainnya enak. Kalau ini kan kita belum tahu apakah mempersonifikasikan sosok dengan sosok pemimpin itu boleh atau tidak boleh. Terus yang dikatakan menghujat dan mengkritik itu seperti apa? Ini kan bukan kuantitatif seperti orang eksak loh ya. Ini bukan kuantitatif, orang eksak enak. 5, 10, 20 itu jelas. Kalau sosial itu kualitatif dia. Di mana kerangka berpikir orang menjadi subjektivitasnya itu tinggi. Bisa jadi kasus itu dikatakan enggak itu mengkritik, sah dalam dunia yang katanya demokrasi. Terus satu bilang enggak. Oh enggak, itu menghujat. Nah, gimana itu? Kita akan mengambil yang mana? Siapa jadi pengadilnya? Ini kan, jadi aku bilang ini sebetulnya asik. Ya, jadi janganlah terus seperti bumi hangus ya. Seolah-olah kalau ada orang salah dalam segala sesuatunya yang dia miliki menjadi salah semua. Sehingga kita bisa, orang nanti loh di hadapan Allah antara yang dihujat dan yang menghujat itu ya belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Kalau kita berpikir ke sana ya kita nggak senang ya sekedarnya saja. Jangan karena satu kesalahan terus di bumi hanguskan semua. Masih ada kebaikan-kebaikan yang dia tebar di ranah sosial. Kalau dia bilang dia punya kepentingan politik mana dia nggak punya partai. Dia bergerak dalam ranah sosial gitu loh. Dan aku sudah jelaskan kemarin, demokrasi liberal di Amerika itu, meskipun demokrasi itu sebetulnya kan demos dan kratos gitu ya.
Itu kan bukan dari Amerika, tapi Amerika sekarang pionirnya dalam demokrasi yang liberal. Di sana aturan mainnya jelas. You mau ngomong apa aja sakarepmu. Yang penting jangan fisik. Jangan nunjuk orang tuh tidak boleh, melanggar etika di sana. Kalau mau ngelempar tuh pakai telur. Jadi nggak, kalau fisik tidak boleh. Aturan mainnya jelas lah. Sekarang ayo kita bikin aturan main gitu loh. Nah, ini kan nanti kan kerjanya kerja-kerja orang-orang yang terpilih di gedung bundar sana kan. Kan itu kan tugasnya kan mereka kan ada yang merancang undang-undang ya, controlling, budgeting ya. Ya mereka kan merancang undang-undang itu nanti. Diambil kesepakatan gimana ini anaknya supaya kita tahu aturan mainnya. Sehingga subjektivitas itu bisa relatif dinolkan meskipun ya nggak bisa. Karena ini bukan kuantitatif tapi kualitatif. Jadi kalau ada orang melakukan personifikasi itu sebetulnya mengkritik atau menghujat. Nah, itu kita jelas sekarang ini enggak tahu. Makanya aku bilang, ini sebetulnya ada hikmah yang bisa kita ambil. Ya. Kalau kita mengelolanya dengan bagus. Tapi kalau nesu-nesu tahu nesu-nesu. Marah-marah, bikin video marah. Ada berapa video tuh? Bikin video marah, bikin video menyerang, bikin video. Aduh. Jadi apa yang bisa kita ambil? Kita ingin hidup berbangsa dan bernegara ini menjadi lebih baik. Kemarin ada ngeklaimnya gue ini pakar hukum. Alah. Padahal dia kudu loncat dulu. Zamannya partai kuning ngetop dia di partai kuning. Zamannya di partai biru ngetop dia partai biru. Sekarang di partai merah. Kok dia bilang ini simbol-simbol negara? Apakah ada simbol negara yang dipermasalahkan saat itu? Kan tidak. Simbol negara itu sepengetahuanku kalau ada negara lain mau merendahkan negara kita, itu simbol negara. Atau warga negara yang dia punya keinginan untuk membentuk negara dalam negara. Lah kalau kritik seorang warga negara kepada pemimpinnya itu terus dikatakan ini mengganggu simbol negara. Kan kerangka berpikir demokrasinya jadi kacau. Itu katanya pakar hukum. Jadi heran juga. Makanya kalau aku bilang ayolah dengan niat baik ya. Karena apa? Kalau mungkin kita sih kan ya paling usia 80 game over lah. Tapi kan kita punya anak, punya cucu. Bagaimana supaya Indonesia ini kita wariskan sebuah kebaikan untuk anak cucu kita gitu. Ya. Kita bertarung dalam sains terhadap negara-negara lain sehingga kita menjadi bangsa yang penentu bukan yang ditentukan. Kan nanti yang berbicara ini akhir-akhir ini nanti akhirnya sains itu yang siapa yang menguasai sains dia akan menjadi pemimpin dunia. Nah, kalau anak-anak kita nggak diajari sains ya kacau gitu. Jadi ojo nesu-nesu. Kalau kamu nggak setuju ya sampaikan nggak setuju ya. Kamu nesu-nesu, kamu marah-marah, yang kamu marah-marah belum tentu di hadapan Allah kamu lebih baik dari dia. Ya yang proporsional gitu. Ya. Yang aku herannya itu coba kalian pikirkan. Saudara kami sampai sekarang nasibnya itu tidak jelas. 100 nyawa lebih hilang dalam tragedi Kanjuruhan. Itu respon publik nggak seperti ini? Mana sampai sekarang juga pengadilannya itu gimana juga nggak jelas. Seharusnya kalau itu ditegakkan kan tahu siapa Kapolresnya, siapa Kapoldanya, gimana. Oh ini kesalahannya di sini, diadili gini-gini. Nah, sekarang kita belajar supaya tahun berikutnya atau berikutnya kalau ada menggelar acara seperti itu, belajar dari kesalahan ini kita tidak mengulangi. Kan begitu seharusnya. Jadi memang sesuatu dilaksanakan tanpa ada rusuh, rasa dendam, rasa benci. Enggak, kita sama-sama belajar. Taruhlah tragedi Kanjuruhan sebuah kesalahan. Ayo kita pelajari, sama-sama belajar. Sehingga tidak terulang lagi. Kita mau nonton bola juga enak gitu. Itu kemarin salahnya di mana gitu. Coba kamu lihat respon publik terhadap 100 nyawa lebih yang hilang saudara kami. Itu tidak sehebat respon publik yang karena seorang yang katanya salah ngomong lah yang gini kalau aku enggak. Itu memang tipologisnya seperti itu. Ya. Jadi makanya aku juga kalau ngomong tuh kadang-kadang ini lingkungan bisa nerima nggak ya? Karena aku ini orang jalanan. Kalau misalkan nang dia cok rata aku ketemu, nah, itu biasa.
Karena sama-sama anak cuk itu dancuk gitu loh. Dancuk itu bisa kasar, bisa halus, bisa menunjukkan eratnya persahabatan tergantung konteksnya. Lah kalau dilepaskan dari konteksnya, dancuk itu ya kasar. Belum lagi nanti yang mendengar siapa. Makanya banyak hal-hal yang harus kita pelajari dalam kehidupan ini. Makanya kan dunia alam ini kan kampus yang terbuka luas untuk kita belajar. Bukan hanya kampus yang universitas A, B, C, D itu. Aku dulu di jalanan gitu ketemu anak-anak, ya apa kabarnya cuk? Aduh anjuk suwitenan tak golek enggak ketemu nang ndi kon. Itu justru bentuk keakraban. Tapi pada dasarnya dancuk itu kasar. Maka ketika dia dilepaskan dari konteksnya menjadi kasar. Nah, sekarang anak-anak jalanan atau seperti kami-kami ini ngomong begitu didengar oleh publik yang orangnya bangsa-bangsa halus. Waduh, ya mesti nggak ketemu. Wah, kok kasar banget. Begitu. Nah, si Cak ini kan tipenya tipe ngomong bla-blaan. Gitu. Tapi kalau menurut aku dia bukan tipe yang penghujat, enggak. Dia tipe orang yang ngomong bla-blaan. Ya, aku nggak tahu. Kita akan tetap karena di di dunia virtual masih terus mengalahkan berita-berita yang lain, maka juga kita akan lanjutkan. Nggak tahu apakah ini akan menjadi seri tamat atau berkelanjutan, nggak tahu ya. Kita mengalir aja dulu. Oke, itu introduksinya. Kalau bahasa kami di Sumatera selayang pandang atau sekapur siri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk ke kajian kita dan aku akan membacakan respon-respon yang masuk dari kalian semuanya ya, sebagai bentuk apresiasiku. Oke. Dari yang seri ketiga ya. Kita kemarin kan unggah 2. Hari ini nggak tahu kita unggah 2 atau unggah berapa. Kalau paginya 2, malam 1 berarti unggah 3 nanti. Oke. Pertama dari Kang Joko Kendil, hadir ngaji saking Ambarawa Jateng. Oke, matur nuwun Kang Mas. Kemudian Gispati alhamdulillah Pak Lu hadir di menit kelima, siap pasang otak dan Tuhan Guru, dan semoga kesemua selalu dalam doa Allah disehatkan dan diberkahi, diberikan rezeki yang barokah. Amin. Kemudian Kang Mulia Riyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang. Cimahi. Cimahinya di mana Kang? Aku sempat di pasar antri. Itu kan ada barak militer tuh kan ya. Sebelah sananya pasar antri itu. Jenengan di mana? Ya. Cimahi Bandung hadir Gus. Maaf Gus jarang komen tapi selalu nyimak. Apa yang didakwakan Gus satu persepsi dengan saya. Lanjut terus Gus, dakwahkan ke penjuru dunia Gus, biar tahu dakwah yang bernilai objektif ilmiah. Salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Mulyadi Riyadi, dan salam ABC akur ya. Jadi kalau kami salam ABC itu jawabannya salam ABC akur gitu. Oke, terima kasih Kang Mulyadi, atur nuhunnya. Salam untuk semua keluarga yang ada di Cimahi, semoga sehat selalu. Berikutnya Kang Samsul Yatim. Salut untuk Kang Arfan Ibrahim yang sudah jadi umat penentu atas diri dan Islamnya. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun juga ucapan dari Kang Samsul Yatim, sungguh bagus ya. Artinya kita bisa belajar dari saudara-saudara kita yang menjadi umat penentu ya. Umat penentu. Dia sudah menentukan sikap si Arfan Ibrahim ya. Dia akan hidup dalam aturan yang itu sesuai dengan agama yang dia pegang gitu. Oke, kemudian Kang Mas Isdianto, alhamdulillah Gus lanjut kajiannya, setia menunggu, semoga sehat selalu. Oke, matur nuwun. Kemudian Lai Usman Yunan ya, Lai Saragi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa hadir dalam kajian ilmiah ini, semoga Laiku beserta keluarga tercinta selalu sehat. Nggak begitu juga dengan saudara kita yang senantiasa memberikan sholawatnya demi berkesinambungannya dakwah ini. Diberikan rezeki yang tidak putus-putusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Salam Isra, Islam rasional. Oke, matur nuwun, salam Isra juga.
Terima kasih atas penyampaian dakwah yang membuka sel-sel otak kita yang selama ini tertidur pulas. Izin Gus, hanya sekilas saudaraku yang di Banyu Asin. Insya Allah nanti kita akan dijelaskan dalam episode tersendiri oleh guru kita GM terkait dengan kisah Nabi Musa yang berhadapan dengan musuh, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Yang dibelah itu tentunya membelah lautan musuh atau memblokade. Mohon diklarifikasi Gus. Oke, terima kasih matur nuwun, mulai goreng itu hamuna sude laiku. Oke, untuk seluruh temannya, untuk seluruh teman-teman saudaraku, bil khusus untuk yang di Banyu Asin ya, tunggu aja tanggal mainnya ya, coming soon, karena kan harus antrian dia gitu. Nanti kalau aku lupa ya diingatkan. Oke, matur nuwun. Kemudian untuk Kang siapa ini, MBR Muhammad Bintang Ramadan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemarin selalu hadir. Izin berpendapat, dulu yang menyebabkan saya ragu dengan umat Sunni Indonesia seperti ini Gus, hanya karena terpeleset lidah langsung menghujat para ulama. Padahal secara pemikiran Mbah MH ini luar biasa. Saat sekolah dulu saya sering mendengarkan pemikirannya bersama pemikir Islam lainnya seperti Gus Dur, Johan Effendi sudah almarhum ya, Ahmad Wahid, Nurkolis Majid sudah almarhum juga ya, dan Haidar Bagir. Ini dari nama-nama ini sepertinya yang masih sugeng ini Ahmad Wahid sama Haidar Bagir ya. Entah kenapa orang Islam Indonesia lebih menyukai sensasi tanpa pernah mengenal pemikiran sosok tersebut gitu ya. Itu saja Gus menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau kita lihat di sini MBR juga, aku belum bisa memastikan, dia harus jawab langsung sih ya. Apa yang dilakukan MH itu, apakah dia menghujat atau mengkritik? Ini kan debatable lagi kan? Makanya aku bilang, hal-hal seperti itu harus kita kelola dengan akademis. Ya, menghujat atau mengkritik dia. Setahu yang aku kenal sejak dulu, dia bukan pribadi yang suka menghujat. Tapi dia orang yang ngomong bla-blaan. Maka aku nggak setuju kalau dia ngomong kesambet setan kayak pateng pecotot kayak. Ya memang dia ngomong seperti itu kok. Tetapi mungkin itu untuk meredam suasana saja, oke lah, sebagai sebuah strategi komunikasi, oke. Tapi secara intelektual itu harus dipertanggungjawabkan bahwa apa yang dia sampaikan itu benar. Nah, untuk benar dan salah itu kan ujinya kan di perdebatan, di diskusi, gitu loh. Kalau aku sih ya, aku kan sudah bilang, aku membahasnya dalam rangka akademis loh ya. Aku tidak berpihak. Sejauh yang aku tahu dia bukan sosok yang, aku belum tahu dia menghujat siapa, belum tahu. Ya, dia juga tidak punya kepentingan politik, ada di partai mana dia juga enggak. Dia ada di ranah sosial. Masalahnya memang itu. Budayanya beda, perilakunya beda seperti aku bilang tadi kan. Kalau aku ngomong sama teman-temanku yang di jalan, apa kabar Cuk? Itu biasa. Tapi dengan orang lain yang apalagi orang-orang yang halusan, yang pribadinya halusan, itu kasar jadinya. Jadi ini faktor budaya saja sih. Maka nanti akan jadi benturan. Satu sisi bilang, oh itu menghujat. Satu sisi bilang, enggak, itu mengkritik. Bukankah kita sudah demokrasi, sudah kita pilih? Nah, kan mana yang benar? Mana yang salah? Makanya kalau dia minta maaf itu dalam, kalau aku melihat dalam, dan dia tidak nyebut nama dan banyak orang jadi uring-uringan karena nggak nyebut nama, boleh jadi itu dalam rangka untuk meredamkan suasana dulu. Kan ya baik juga begitu. Ya, oke. Jadi gitu MBR ya, kamu juga harus ngerti. Ya, itu menghujat atau mengkritik. Ya. Sulit karena ini nggak eksak. Kalau eksak itu enak, 5 apa 6. Jelas, dia kuantitatif. Kalau sosial itu kualitatif.
Aku kok ditanya makanan paling enak apa? Ya nasi Padang. Nanti orang lain makanan paling enak apa? Dia bilang soto. Terus gimana? Ya memang begitu. Punya ukuran sendiri-sendiri kok. Ya, tuh supaya MBR ngaji di sini juga semakin lama semakin tambah wawasan, semakin bijak. Kita sama-sama belajar di sini. Ya. Kemudian menyimak setelah 1 jam Kang SG, oke, terima kasih. Kang Samsul Yatim. Alhamdulillah hadir kembali mumpung meliburkan diri. Kita contoh sikap kedua agama besar yaitu Yudaism dan Islam, mengutip dari Bang, dia sebut nama ya. Sewaktu masih Yudaism, sengketa yang selama ini terjadi antara Bani Ismail dan Ishak ya, itu hanya ranah mainan, cuma urusan gono gini. Sewajarnya seperti dua anak kecil yang rebut mainan, sama sekali tak menyentuh ranah akidah yaitu tauhid dan satu Tuhan ya. Kasus Cak ini cuma hiasan kecil saja yang tentunya jauh dari urusan akidah. Terlalu banyak yang bisa kita contoh dari cara beliau dalam berislam. Mantap. Jangan sampai setitik noda menjadi rusak susu sebelanga. Mantap. Itulah yang aku bilang. Kan video-video yang menghujat si Cak itu kan banyak. Aku bilang lu di hadapan Allah belum tentu lo ya, lu lebih baik dari Cak ini. Kalau lu nggak senang ya sudahlah, sewajarnya saja. Kan banyak, ada yang dengan cara jelas-jelasan, ada yang cara sok-sok memuja tapi ujung-ujungnya menjatuhkan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Maka seperti yang dibilang ya, karena noda setitik akan menjadi rusak susu sebelanga. Ya. Bukankah banyak ya yang bisa kita ambil dari beliau dalam berislam? Kalaupun ada salahnya, memang ada orang nggak punya salah. Mau tahu, ada orang nggak punya salah. Jadi kita itu berusaha menjadi las listrik, jangan las karbit. Ya, kalau orang teknik ngerti ya. Kalau kita las karbit, satu titik kita las cek, itu daerah yang lain sekitarnya itu radiusnya itu rontok semua itu. Kalau misalkan cat itu catnya keluar semua, rusak. Tapi kalau las listrik, titik yang mana mau dia las, tik, sudah, yang lainnya tetap terjaga. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Samsul. Sungguh-sungguh sebuah pernyataan yang aku setuju ya. Jadi apa ya, banyak ya yang bisa kita contoh dari cara beliau berislam. Contohnya yang aku tertariknya beliau itu hanya satu sisi, dan itu aku bilang kemarin, kesederhanaan hidup itu loh. Bagaimana melakoni kehidupan ini sederhana. Dan itu dilakukan oleh sosok yang dia bisa menggapai, dia tuh bisa loh menggapai dunia supaya hidup lebih enak, lebih bisa, tapi dia tidak ambil itu. Itu loh, ya. Oke. Nah, selanjutnya Kang Al-Fahti, ya, alhamdulillah Brebes nyimak Tuan Guru. Oke, salam Isra juga. Ini Kang Mubasurot ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam dari Surabaya. Waduh. Gus, mengenai konten ini Mesir, apakah sistem pemerintahan saat Nabi Yusuf alaihissalam saat menjadi Sosestris III, wakil kepercayaan Fir'aun, saat itu belum ada Fir'aun, Cak. Gimana kamu itu? Saat itu Al-Aziz. Gelar Fir'aunnya itu nanti timbul di zaman Kanjeng Nabi Musa. Ya. Yang berhasil memperluas Mesir, dan tidak semua Fir'aun itu masuk neraka karena Fir'aun di zaman Nabi Musa dia memeluk tauhid dan merubah sistem kepercayaan rakyatnya yang sebelumnya memuja berhala menjadi bertauhid. Apakah sistem pemerintahan zaman Nabi Yusuf dapat diterapkan dengan sistem negara saat ini khususnya Indonesia? Terima kasih. Salam Islam saja, nggak pakai rasionalan. Terima kasih. Salam Islam saja, nggak pakai rasionalan.
Ya kalau nggak pakai rasionalan, tanyanya jangan ke sini. Karena di sini kita kan sudah sepakat mengedepankan rasio, artinya nggak pakai dengkul. Jadi aku nggak jawab ya. Kalau kamu mau tanya yang nggak pakai rasional nggak bisa. Coba kamu tanya yang memahami segala sesuatu pakai dengkul ya. Kalau di sini pakai rasio. jangan diingkari. Tanpa rasio kita itu bukan apa-apa. Kita jatuh harga kita sebagai manusia, bahkan akan menjadi hewan tanpa rasio. Makanya Islam itu kan memerintahkan kita untuk menjaga rasio. Tentunya tidak rasio ya, akal. Ya, ibadah itu juga ditentukan oleh akal. Kalau kesadaran akalnya hilang, itu nggak punya kewajiban. Jadi kamu nggak ngerti ya, tapi ujuk-ujuk protes dengan gayamu. Tapi nggak apa-apa, aku apresiasi protesmu ya. Terima kasih, salam Islam saja, nggak pakai rasionalan. Monggo silakan, tapi aku nggak jawab. Karena di sini kami pakai rasio. Kamu seharusnya tanya yang pakai dengkul sana. Ya, oke. Berikutnya Kang Rizal Wahyu Rembang selalu hadir Guski, terima kasih. Jangan lupa tugas kampusnya nggih. Beli putus suasana. Assalamualaikum Gus Beti, salam Isra, tetap nyimak, sehat selalu. Oke, terima kasih. Nopek Ceng Channel, mantap kajiannya Gus, salam Isra. Pancasila sekarang hanya merupakan simbol saja, aplikasi nol besar. Matur nuwun, salam dari Sosro Birowo alias Nopek Ceng. Nah, ini kan bagus untuk pengingat kita, supaya Al-Quran itu melarang loh. Kita ngomong, tapi yang kita omongkan tidak kita lakukan. Kita sudah mengambil kesepakatan bersama sebagai bangsa, Pancasila itu kita pegang. Ya ayo kita lakukan. Kita berdosa loh ngomong apa yang tidak kita lakukan. Ini sudah diingatkan oleh Nopek Ceng ini. Kang Mas Nopek Ceng, aku tapi belum tahu kamu di mana anunya. Di Jogja kayak, di Solo kayak di mana. Oke. Matur nuwun Kang Nopek Ceng, sebuah komentar yang mengingatkan kita bersama ya. Berikutnya Kang Hermas Edison, oke, terima kasih. Kang Ray Dendi, sila keempat terkait demokrasi perwakilan. Gus, maaf, just remain saja, salam Isra. Oke, salam Isra untuk Ray Dendi ya. Sila keempat terkait demokrasi perwakilan. Iya, gitu perwakilan ya. Jadi kalau perspektif ulama-ulama Islam tuh begini ya. Demokrasi dalam Islam tuh begini. Kita misalkan mau bangun jembatan, ya, maka itu lewat perwakilan. Nggak semua ikut diajak bicara bangun jembatan, nggak begitu. Ya, perwakilan itu diambil berapa orang? 20 orang. Dan itu orang yang memang punya keahlian dari bidang jembatan. Jadi nggak mungkin tukang bakso diajak musyawarah untuk membicarakan bagaimana cara membuat jembatan ini supaya kuat, supaya bagus. Enggak mungkin. Nanti tukang bakso itu dipakai kalau misalkan ada kita ini mau bikin bakso yang enak bagaimana? Tukang bakso, orang-orang yang punya kompetensi dalam bakso. Mau bikin katakanlah mobil misalkan ya. Ya itu yang masuk orang-orang teknik mesin yang kompetensinya dalam bidang otomotif. Musyawarah di sana. Jadi nggak sembarang orang masuk. Jadi Islam itu hebat. Dia bermusyawarah untuk mengambil sebuah kemupakatan bersama. Tapi yang boleh musyawarah itu yang sesuai dengan apa yang mau dimusyawarahkan. Itu. Misalkan negara kita mau membahas gimana ya sistem pendidikan kita supaya anak-anak bangsa kita ini jauh lebih cerdas lagi. Nah, musyawarah. Yang diundang siapa? Perwakilan, pakar-pakar pendidikan. Jangan tukang ikan asin lu undang. Ya nggak ngerti gitu. Ya, oke. Selanjutnya siapa lagi? Kenko hadir untuk nyimak kajian GMK, terima kasih. Berikutnya Herman Atawijaya Tunuhun Kang Arif Tuban, terima kasih.
Koreksi dikit Gus, menit 33:11. Sila pertama itu tertulis dengan tegas permusyawaratan perwakilan. Harusnya sila keempat tertulis dengan tegas permusyawaratan perwakilan. Masih nyimak sambil cuci baju di medsos. Terima kasih saudaraku. Semoga Allah merahmatimu. Ya itulah kadang-kadang terlalu semangat. Jadi ngomongnya dengan yang dipikirnya itu saling berlomba terlalu cepat, akhirnya seperti itu. Boleh jadi si Cak itu mengalami psikologis seperti aku. Salah ngomong tapi di luar kesengajaan karena apa? Karena saking semangat, di mana apa yang dipikirkan dengan yang diomongkan itu kecepatannya berlomba. Ya. Terima kasih ya. Betul, sila keempat bukan sila pertama. Nah, mau ngomong sila pertama, aku sedikit mengulas dari yang aku pelajari sih ya, nggak tahu kalian. Dari era aku dulu itu dipelajari tentang bagaimana penyusunan sila-sila dalam Pancasila itu tidak seperti yang kita terima sekarang ini loh. Kan di sana juga ada berperan pujangga kita yaitu Bapak Muhammad Yamin ya, berperan juga di sana. Jadi Pancasila itu sila pertama sempat tidak ketuhanan yang maha esa itu sempat tidak posisinya di sila pertama. Tapi akhirnya dengan itu juga musyawarah dulu sesepuh-sesepuh kita itu. Akhirnya terjadilah apa yang kita terima sekarang. Dan khusus sila pertama di sanalah diletakkan ketuhanan yang maha esa. Itu kecerdasan luar biasa. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Isa, Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Musa yang itu di copy paste oleh Kanjeng Nabi Isa. Apa hukum utama? Tentang tauhid. Tentang teos. Dalam Kanjeng Nabi Muhammad, jumlah nabi itu dalam hadisnya dikatakan 124.000. Seutama-utama yang keluar dari lisan para nabi, la ilaha illallah. Jadi konsep teos itu menduduki sila pertama dalam Pancasila sesuai dengan agama-agama yang ada ya, khususnya Samawi, dari mulai Yahudi, Nasrani, kemudian Islam ini. Itu hukum utama. Coba bayangkan. Betapa hebatnya sesepuh-sesepuh kita. Jadi sebetulnya kita tinggal ngikuti aja gitu loh. Ini sudah bagus, sudah diperhitungkan segala macamnya. Oke. Terima kasih Kang Irfan Al-Akbar telah memberikan koreksinya ya. Saking semangatnya ngomong, mau ngomong sila keempat yang keluar sila pertama. Atur nuhun, terima kasih. Ini beliaunya tugas bikin bendungan ini, dan semoga bendungannya bermanfaat bagi kehidupan manusia ya. Dan itu alhamdulillah ya, insya Allah akan menjadi jariah juga itu. Berikutnya Kang Mas Edi Markona Munya Jogja, terima kasih. Kemudian Kang Mas Didi, terima kasih. Kang El Diablo Bandung hadir, terima kasih. Kang Septian Kuswanda, emang tragis penilaian indeks demokrasi ala Pancasila Indo kalah telak dari demokrasi Singapura, Timor Leste pun ya tertinggal pula dari negeri Islam Malaysia, Brunei, apalagi sama komunis Vietnam. Ya itulah PR kita masih banyak berarti kan. Terima kasih Kang Mas Septian Kuswanda ya. Yang ngeri itu kalau sama Timor Leste aja kita kalah. Aku dulu mengharapkan Timor Leste itu peristiwanya akan seperti negeri Quebec. Quebec itu ada sebuah negara di Kanada sana yang memisahkan diri tapi akhirnya minta kembali lagi. Aku sebetulnya merindukan itu. Ya. Bahwa keputusan memisahkan diri dari NKRI itu adalah bukan keputusan yang lebih baik sebetulnya, gitu ya. Tapi ya ternyata lain cerita ya. Ya banyak sebabnya lah ya. Tapi kalau misalkan kita punya sebab-sebab sehingga saudara kita di Timor Leste punya ketertarikan untuk kembali lagi, itu ternyata menjadi sesuatu yang baik, dan Quebec, apa yang terjadi di Kanada akan bisa terulang di negeri kita. Ya. Oke, sekarang Kang Mas Didi.
Sang reformis pasti menghadapi tantangan. Gus Beti adalah sang reformis, dan Muhammad adalah sang reformis. Sampai dikatain gila. Gus Beti belum dikatain gila. And Kanjeng Nabi Muhammad dakwah 3 tahun cuma dapat 13 pengikut. Gus Beti dakwah 3 tahun dapat 31.600 orang. Dapat pengikut 100-an pengikut setia. Lumayan. Apa perlu Gus Beti hijrah? Bukan hanya di YouTube tapi di dunia nyata. Terutama dari kalangan pelajar. Gus Beti dakwanya cocoknya pada orang-orang yang terpelajar, yang cerdas, juga kritis. Aku siap bersolawat. Salam Isra juga untuk saudaraku Didi. Gini Kang Mas, aku pertama kali ucapkan terima kasih atas apresiasimu yang tiada tara ya. Aku ucapkan terima kasih ya. Namun demikian izinkan aku menjelaskan dulu, terutama lahan dakwah ya. Begini, kami di Forum Arimatea itu kan sudah menawarkan Mas. Kemarin aku ditelepon, kan sekarang Arimatea Malang sudah beralih ke Arimatea Jogja sebagai Arimatea Indonesianya, ketuanya sekarang Jogja. Jadi kami itu pusat itu tidak harus Jakarta. Jadi kami matrik, tidak piramid. Kalau piramid itu kan pusat harus di puncak di Jakarta sana, enggak. Kami mana yang terpilih daerah. Mungkin nanti misalkan yang terpilih Makassar ya Makassar, enggak masalah. Misalkan nanti Samarinda ya Samarinda, enggak masalah. Jadi pusat itu tidak harus Jakarta. Kami struktur organisasinya matrik, tidak piramid. Sekarang itu Jogja setelah paripurna Malang ya. Sekarang kembali ke Jogja, karena Jogja dulu juga pernah jadi Arimatea Pusat. Nah itu teman-teman di Jogja sudah mengajak kampus-kampus itu untuk memberikan ruang atau membuka pintu bagi Arimatea untuk memberikan kajian-kajian. Dan sampai sekarang belum ada jawaban. Kemarin ketua Arimatea Pusat itu juga kan dosen. Yang kemarin di sini juga dosen, yang di Jogja juga dosen. Itu karena memang mungkin nanti Kang Mas yang dari Rembang itu bisa kasih konfirmasi ya. Mahasiswa-mahasiswa sendiri sekarang waktunya habis disibuki oleh tugas-tugas kampus, Mas. Jadi kami sudah melakukan itu, ya. Oke, yang pertama. Yang kedua, aku kan pernah cerita beberapa waktu lalu. Dahulu, aku itu sering langganannya itu biasanya itu kalau Ramadan ya, seperti yang aku bilang, yang Ramadan yang ada salah satu kampus yang mengundang aku itu 2 kali ceramah itu dikasih 50.000 sama dikasih kue-kue sama baju itu. Kan itu kan yang di kampus itu. Itu di kampus ya. Aku dulu sering keluar masuk kampus. Nah, terus biasanya kalau apa namanya? Kalau mahasiswa baru maba, itu juga aku diundang memberikan kajian penguatan akidah, dan itu supaya tidak terjadi katakanlah nanti dikirain pilih kasih atau pilih bulu, itu kan kerja-kerja gitu kan kerjanya PR3 kan, PD3 kan, pembantu dekan 3 kan gitu. Itu nanti dibagi. Jadi yang teman-teman Kristen itu nanti didatangkan yang Ustadz Kristennya, gampangnya gitulah ya. Yang Hindu, yang Buddha, yang Islam gitu. Nah, aku itu langganan yang Islam. Jadi sebelum mereka itu mendapatkan mata kuliah, itu kita kasih dulu pencerahan tentang penguatan nilai-nilai Islam. Itu tapi dulu. Terus ada kebijakan kampus, lagi-lagi keputusannya kan di politik. Politik itu menentukan loh. Sains itu kalah. Misalkan sains menentukan, kalau kita bicara sains, kita itu sebetulnya bensin itu masih cukup karena kita tidak perlu bahan bakar yang oktannya tinggi. Tapi keputusan politik kan tidak begitu. Akhirnya bensin hilang, kita pakai
Petralit. Nanti kalau Petralit hilang, itu keputusan politik. Keputusan sains enggak, kita pakai bensin ya, itu aja sudah bisa cukup gitu. Nah, sama ini, akhirnya kan ada kebijakan kampus yang katanya sih ya, mahasiswa banyak yang tercemar pemikiran radikal segala macamnya gitu. Akhirnya kan kami nggak diundang lagi. Padahal aku juga nggak ngerti yang radikal itu yang seperti apa gitu loh. Aku sendiri nggak ngerti gitu loh. Tapi kan aku mau protes juga nggak bisa, orang nggak diundang ya sudah, mau gimana lagi. Dulu kami masuk kampus, Arimatea itu masuk kampus, bikin pelatihan gitu. Makanya kalau masih ada kampus ya yang butuh kami, silakan konfirmasi aku, nanti aku akan siapkan pelatihannya. Ya, Mas Didi mungkin di mana punya koneksi gitu. Nggak apa-apa. Kita bisa kerjasama, apa yang bisa kita kerjakan gitu ya. Oke, itu mungkin untuk Kang Mas Didi ya. Jadi sekarang aku nggak masuk kampus karena kebijakan itu. Aku tanya sendiri sama mahasiswanya. Jadi yang ngisi-ngisi kajian mereka tentang keislaman ya dosen-dosen mereka sendiri, nggak ngambil dari luar gitu ya. Oke, itu Kang Mas Didi ya, terima kasih ya. Memang kita juga harus mencontoh bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi ya, yang sampai dikatain gila lah, yang sampai di persona non grata kan lah, kan pernah di apa namanya itu kalau dalam bahasa negara itu dilarang berhubungan dengan dunia lain gitu ya, kan pernah ditutup itu kan, tapi tetap aja eksis ya. Itulah artinya kalau kita lihat di embargo, kan pernah di embargo itu Kanjeng Nabi sama saudara-saudara Islam kita pada waktu Islam perdana diperjuangkan ya. Jadi kalau kita menapaktilasi bagaimana beratnya perjuangan Kanjeng Nabi juga itu aku lakukan ya, seperti sarannya dari Kang Mas Didi itu, untuk membuat kita selalu bersemangat, tidak patah arang dalam dakwah. Dakwah ya begitu itu. Ya, oke. Terima kasih. Itu dari yang pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tahu sudah berapa lama ini durasinya ini ya. Aku lanjutkan yang berikutnya ya. Aku nggak bawa nggak bawa timer ya, nggak tahu sudah berapa lama. Ini karena itu lagi ada perlu keluar sebentar. Oke, aku lanjutkan aja lah ya. Dari Kang Mas Isdianto, ini dari seri yang keempat ya komennya. Alhamdulillah Gus, Sidang Manik setia menyimak sampai seri keempat. Mantap Gus, pencerahan menurut saya gelar Fir'aun lebih tepat. Suatu kritik disematkan kepada kebijakan kekuasaannya, bukan kepada personalnya. Nah, kan mantap lagi. Jadi yang dikritik itu kritik, dan yang dikritik itu kebijakan, bukan personalnya. Gitu deh. Seperti Kang Mas RJ itu kan, dia kan selalu ngomong, yang saya kritik ini kapasitasnya sebagai pemimpin loh ya, bukan sebagai pribadi. Jangan salah. Ya. Mantap ini apa kata Kang Mas Isdianto ini ya. Semoga Cak tetap istiqomah dan menentukan seperti jati dirimu, dan Tuan Guru Gus Bekti tetap sehat selalu dan mudah mendapat rezeki barokah. Salam Islam nasional. Oke, salam Islam nasional juga untuk Kang Mas Isdianto PPTK. Berapa lama sudah? Sudah 49. Gimana ini enaknya? Kita bagi 2 ya. Oke, kita bagi 2 ya. Berarti seri 5, seri 6 tamat ya. Karena aku akan membahas hadis ya. Ini juga penting kita bahas ya. Ini terinspirasi dari hadis Tirmizi ya, yang itu dikomen oleh MBR ya. Yang dia bilang bahwa barang siapa yang menghina pemimpin, maka Allah akan menghinakannya juga. Bagaimana sebetulnya kita memahami hadis itu secara tepat sehingga tidak menjadi amburadul
gitu ya. Oke, ini kita tutup jadi seri yang kelima, nanti kita lanjutkan seri yang keenam ya. Jadi tajuk kita begini, apakah si Ca itu melanggar hadis Tirmizi ini? Ya, hadisnya bunyinya begini. Barang siapa yang menghina pemimpin maka Allah akan menghinakannya juga. Ya. Oke, kita selesaikan dulu seri ini dan kita akan lanjut nanti di seri yang ke-6 ya. Dan kita bikin seri tamat ya yang ke-6 sambil kita tunggu perkembangannya. Kalau bila perlu kita lanjut, tapi kita bikin selesai dulu yang sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.